Nova Arianto temui coach Sintayong usai Piala ASEAN U16. Mauro Ziltra dianggap layak bergabung. Kemungkinan Martin Paes bermain di putaran ketiga dibahas. Disebut menatap Piala ASEAN, pertemuan Kim Sang-sik dan Don Van Hau bocor. Sikap Sen Pitinama tuai pujian. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pengamat dan komentator sepak bola Indonesia yaitu Roni Panggemanan kabarnya buka suara soal pernyataan salah seorang pemain keturunan yaitu Mauro Ziltra yang mengaku siap dipanggil timnas Indonesia. Bung Ropan menilai bahwa pemain berusia 19 tahun ini layak dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Dari sekian banyak nama yang beredar, pemain yang satu ini saya pikir layak untuk dipertimbangkan oleh PSSI, kata Bung Ropan di kanal YouTube pribadinya. Bagus kalau kita mendapatkan pemain-pemain muda yang kuat, sambungnya lagi. Menurut Bung Ropan, saat ini fokus naturalisasi adalah oleh Romeni. Namun mantan jurnalis ini menambahkan bahwa tidak ada salahnya jika Mauro juga sekalian diproses. Saya pikir perlu untuk melihat lagi sosok Mauro Ziltra ini, tutur Bung Ropan. Sebelumnya, Mauro di kanal YouTube Yusa Nugraha mengungkapkan kesediaannya berseragam timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah tersebut juga mengaku telah sempat berkomunikasi dengan salah seorang perwakilan dari PSSI. Mauro sendiri bukan pemain sembarangan. Pemain yang bermain di kompetisi U21 ini kabarnya cukup ganas mengobrak-abrik pertahanan lawan. Lebih lanjut, Bung Ropan menyebut bahwa Mauro memiliki sejumlah modal bagus. Modal inilah yang akan menjadikannya sebagai amunisi berharga bagi skuad Garuda. Di sana ia menunjukkan penampilannya yang mempesona dengan mencetak gol demi gol. Dengan tinggi hampir 2 meter, ia sangat kuat berduel di udara. Bermain 1 lawan 1 dengan lawan pun ia sangat baik. Ia juga punya dribble yang oke dan tembakan yang sangat keras, papar Bung Ropan. Pemain ini boleh dibilang sebagai pemain muda yang lengkap, jelas Bung Ropan menambahkan. Dalam waktu dekat, kabarnya Nova Arianto berencana akan berbicara langsung dengan pelatih timnas Indonesia yaitu coach Sintayong untuk menentukan masa depannya sebagai asisten pelatih. Sebab kabarnya akan ada potensi bentrok agenda besar karena Nova Arianto juga menjadi pelatih kepala timnas Indonesia U16. Ya, pasca tampil di Piala ASEAN U16, timnas Indonesia asuhan Nova Arianto akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 19 sampai 27 Oktober mendatang. Sebelum tampil di kejuaraan itu, pastinya akan ada persiapan yang akan dilakukan. Kabarnya, Nova berencana akan melakukan TC dan sejumlah laga uji coba internasional. Di sisi lain, Nova juga punya jabatan sebagai asisten coach Sintayong di timnas Indonesia senior. Dalam periode itu, juga skuad Garuda ada agenda putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat situasi yang ada, Nova kabarnya akan berbicara langsung dengan coach Sintayong untuk mencari solusi. Tidak lupa, ia juga akan meminta masukan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Untuk dengan coach Sintayong sendiri, saya masih melihat situasinya karena ada beberapa jadwal yang bentrok ya. Tapi kita masih akan bertemu dengan Bapak Erick, tegas Nova Arianto. Belum diketahui jadwal pertemuan antara Nova Arianto dengan coach Sintayong, dikarenakan saat ini coach Sintayong masih berada di Korea Selatan. Bertemu dengan coach Sin nanti setelah coach Sin kembali, baru kita bicara apakah kedepannya seperti apa dan bagaimana pungkasnya lagi. Kiper keturunan yang sudah sah menjadi WNI kini dikabarkan belum bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Kiper keturunan yang dimaksud di atas adalah Martin Paes. Ya, Martin Paes merupakan kiper yang kini sedang menjalani perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Namun kabarnya proses sang pemain kini tidak kunjung selesai. Padahal sosok penjaga gawang berusia 26 tahun itu diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya. Dilihat dari halaman resmi KAS, nama Martin Paes juga belum terdaftar dalam sidang sampai Oktober 2024 mendatang. Maka dari itu, besar kemungkinan sosok Martin Paes ini bisa absen memperkuat timnas Indonesia ketika menghadapi 2 lawan beratnya. Martin Paes belum bisa main September, jadi jelas ini informasi langsung dari Pak Ketua Umum, bukan dibuat-buat, ucap Bung Ropan di kanal YouTube pribadinya. Martin Paes belum bisa melawan Arab Saudi pada 5 September dan ketika timnas Indonesia menjamu Australia pada 10 September, jelas Bung Ropan. Bung Ropan melanjutkan, bisa saja Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia jika ada kejutan
kericuhan yang terjadi. Ia berharap nama Martin Paes ini bisa masuk ke dalam persidangan KAS. Kecuali pada prosesnya nanti, misal Agustus nanti ada kejutan, nama Martin Paes muncul di persidangan. Jika namanya muncul di sidang KAS pada Agustus, peluang untuk main di bulan September tentu terbuka, jelas Bung Ropan. Pelatih timnas Vietnam yaitu Kim Sang-sik kabarnya menemui Don Van Hau di saat sepak bola negeri naga biru khususnya di level tim nasional dilanda krisis. Ya, diketahui 9 bulan lamanya Don Van Hau bergelut dengan cedera. Ia hanya bisa menyaksikan timnas Vietnam di kancah internasional lewat di layar kaca. Don Van Hau yang terkenal dengan aksi brutal terhadap Evan Dimas mulai absen membela timnas Vietnam sejak September 2023 yang lalu. Seolah tidak mau menutup mata dengan kondisi tersebut, pelatih baru timnas Vietnam kabarnya memberikan sedikit perhatian untuk Don Van Hau, di mana Kim Sang-sik dikabarkan telah menemui Don Van Hau dan berbicara empat mata pada Senin 17 Juni 2024 kemarin. Hal itu dalam sebuah acara yang digelar oleh Federasi Vietnam. Dan menariknya, media lokal setempat membongkar isi pertemuan Van Hau dengan Kim Sang-sik yang ternyata tidak membahas soal timnas Vietnam, melainkan pembicaraan tersebut mengenai kondisi cedera Don Van Hau, kemampuannya berlatih hingga kemungkinan ia pulih dari cedera tersebut. Pelatih Kim Sang-sik bertemu secara pribadi dengan Van Hau dan menanyakan sesuatu yang sangat penting, tulis Soha VN. Kim Sang-sik berbicara dengan Don Van Hau. Ahli strategi asal Korea Selatan itu dengan ramah bertanya mengenai kondisi cedera Don Van Hau, kemampuannya berlatih dan kapan cederanya akan sembuh, imbuh media tersebut. Ya, Don Van Hau telah menjadi langganan timnas Vietnam sejak usianya masih 19 tahun. Di bawah pelatih Park Hang-seo, sosoknya selalu menjadi andalan timnas Vietnam. Di sisi lain, Presiden Federasi Vietnam kabarnya memasang target tinggi di Piala ASEAN 2024 nanti, di mana sang presiden meminta Kim Sang-sik dan tim asuhannya membawa pulang trofi Piala ASEAN 2024 tersebut. Tentu akan sangat mengembirakan bagi fans Vietnam jika dapat diperkuat Don Van Hau, di mana ia adalah salah satu pemain yang mereka rindukan. Saya memberitahu para pemain bahwa tim Vietnam pernah memenangkan kejuaraan Piala ASEAN, ujar Presiden Federasi Vietnam. Timnas Indonesia diketahui dihuni oleh beberapa pemain keturunan. Mereka seperti Jaitses, Tom Hayeh, Justin Hapner, Sain Petinama, Ivar Jenar, dan juga lainnya. Karena tidak tumbuh besar di Indonesia, pertanyaannya adalah apakah adaptasi menjadi masalah untuk mereka? Dalam hal ini, Sain Petinama pun buka suara soal adaptasinya di Timnas Indonesia. Dalam salah satu wawancara di kanal YouTube, ia tidak mengalami kultur shock saat pertama kali bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebab ayahnya yang asli Maluku mengajarkan nilai-nilai dan budaya Indonesia kepada Sain Petinama sejak kecil. Hal itu menjadi bekalnya untuk beradaptasi dengan para pemain lain di Timnas Indonesia. Tentu kita harus mengenal satu sama lain, setiap orang berbeda, tetapi saya tidak merasakan budaya yang berbeda karena saya tumbuh dalam budaya ini, hanya berbeda bahasa, kata Sain Petinama. Saya tahu rasanya menjadi orang Indonesia, ayah saya lahir di negeri ini. Jadi saya ini bukan budaya yang berbeda, tetapi saya harus mengenal setiap orang yang berbeda-beda. Itu terjadi di klub ataupun negara manapun yang kalian kunjungi, sambung sang pemain. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.